Selamat sore. Cukup deras ya hujannya. Untung kalian sudah di sini ya. Saudara-saudara, saya nggak tahu apa yang ada di benak saudara-saudara sekalian, ada apa yang ada di pikiran, perasaan saudara-saudara ketika kita belajar mengenai kebenaran masa kini. Tapi bagi saya pribadi, semakin menyelidiki dan mempelajarinya, saya merasa nggak ada yang lain yang lebih penting daripada hal ini. Nah, oleh sebab itu, marilah kita terus, karena ini nggak ada habisnya kalau kita mau belajar. Tapi yang pasti, semakin kita mempelajari kebenaran masa kini ini, semakin kita akan melihat kebesaran Tuhan. Semakin melihat kebesaran Tuhan, semakin melihat kecilnya manusia ini. Namun di dalam keadaan manusia yang sebetulnya nggak ada artinya buat Tuhan, kita ini nggak ada artinya. Kalau dibandingkan dengan semesta alam kan nggak ada apa-apanya toh. Tapi kok Yesus mau mati buat kita gitu. Ini satu pemikiran yang perlu kita renung-renungkan. Kok Tuhan mau gitu ya, bela-belain seperti ini buat kita yang ya diajarin gagal jatuh terus, kan itu yang terjadi toh. Tapi Tuhan kok sabar terus, memberi waktu terus, kesempatan ya. Nah, sore hari ini bagian yang ketiga, kita akan melihat bahwa kebenaran masa kini ini menjadi sasaran utama setan, sasaran serangan setan yang utama ya. Oleh sebab itu, ketika kita akan melihat apa yang akan disampaikan nanti, kita terus berdoa saudara-saudara. Karena ketika saya mempersiapkan ini sampai jam 4:05 tadi, saya lihat nggak tahu, masih berantakan, nggak nututi. Ada yang nggak sempat diterjemahkan dan sebagainya karena waktunya yang sangat sempit. Oleh sebab itu berdoalah saudara-saudara supaya kita bisa melihat bagaimana kerja setan, tetapi bagaimana Tuhan itu juga bekerja ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kembali kami akan belajar lagi bersama-sama Tuhan. Tidak ada di antara kami yang pandai, tidak ada di antara kami yang memiliki lebih, karena kalau bukan dikaruniakan oleh Roh Kudus, maka kami tidak akan tahu apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyertai kami semua, diberikan hati seperti anak kecil yang selalu mau untuk diajar dan belajar. Biarlah Roh Kudus boleh selalu memimpin hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, sehingga tidak ada lain yang boleh mengendalikan kehidupan kami selain Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan
apa yang akan kami pelajari bersama pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu belum sempurna, tetapi Tuhan akan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita balik lagi ke sini. Kita tahu bahwa fokus Tuhan itu adalah harus menjadi fokus kita, dan fokusnya adalah pada kebenaran masa kini atau the present truth. Ya. Nah, apakah kebenaran masa kini itu? Kemarin kita sudah belajar bahwa itu adalah ajaran dasar Gereja Masih Advent hari ke-7. Dan kita juga sudah melihat begitu banyak kutipan yang menyatakan bahwa ajaran dasar Gereja Masih Advent hari ke-7 itu adalah mengenai bait suci, dan khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini. Present truth itu adalah pekabaran di bilik yang maha suci, di mana tahun 1844 kemarin kita sudah melihat Yesus masuk, membuka pintu bilik yang suci ditutup. Yesus masuk mulai tahun 1844 di bilik yang maha suci untuk mengadakan pelayanan pendamaian yang terakhir, karena setelah itu nggak ada lagi pendamaian. Ya, jadi ini kesempatan yang terakhir pelayanan pendamaian, dan itulah yang Yesus sekarang sedang lakukan. Dan ketika Yesus masuk di bilik yang maha suci, dikatakan Dia mengirimkan sebuah pekabaran malaikat yang ketiga kepada umat Tuhan. Itu, ya. Jadi, inilah yang menjadi fokus Tuhan di akhir zaman ini. Tadi siang kita sudah melihat bahwa isi dari pekabaran ini, inti dari pekabaran ini adalah salib Kristus, di mana salib itu harus ditinggikan, sehingga itu akan menarik semua orang datang kepada Kristus. Pekabaran mengenai salib. Dan penderitaan Yesus tidak hanya pada saat Dia berada di dunia ini, tetapi penderitaan Yesus itu terjadi sejak ada dosa. Begitu ada dosa, Yesus menyerahkan dirinya untuk menjadi pengganti buat kita, untuk menangkal yang seharusnya orang yang berdosa mati. Yesus menjadi pengganti sehingga kita enggak mati. Dan penderitaan Yesus, penderitaan salib itu sejak permulaan dunia sampai nanti Yesus menyelesaikan pekerjaannya di bilik yang maha suci, menyelesaikan masalah dosa, baru Dia akan keluar dari bilik yang maha suci untuk memakai jubah kerajaan. Selesai penderitaan Yesus. Ya. Tapi sekarang Yesus masih menderita salib itu. Dan dikatakan salib diberikan, dinyatakan karena indera kita yang tumpul. Indera itu gunanya untuk merasakan, tapi karena indera kita tumpul, kita nggak bisa merasakan bahwa Yesus itu menderita. Itulah sebabnya diberikan salib itu, supaya kita bisa melihat melalui memandang salib, kita bisa melihat betapa Yesus itu mau menderita begitu lama hanya untuk kita. Apakah kita membiarkan Dia terus menderita?
dengan mengasihi dosa-dosa kita. Tetapi tadi kita sudah melihat dengan memandang salib itu, maka kasih kita akan dibangkitkan. Kasih kepada Bapa, kasih kepada Allah itu akan dibangkitkan. Dan kita akan melihat bahwa penderitaan Yesus itu hanyalah karena dosa-dosa saya. Sehingga dengan demikian dikatakan akhirnya kita akan membenci dosa-dosa kita. Semakin jelas pandangan kita kepada salib itu, semakin kita membenci dosa kita. Semakin tajam pandangan kita kepada salib itu, kita akan melihat semakin besarnya dosa sedikit saja itu sudah membuat hati kita hancur karena sudah membuat menderita anak Allah. Sehingga kita akan tidak suka lagi terhadap dosa. Karena kita taunya hanya mengasihi Tuhan, ya. Nah, sekarang masih proses, tapi Tuhan akan bawa kita ke sana. Kalau kita nggak terus belajar, ya proses akan mandek kan begitu ya. Makanya perlu belajar terus, memandang terus bagaimana Yesus itu. Nah, karena ini menjadi fokus Tuhan di dalam menyelesaikan pekerjaannya, itulah sebabnya ini juga menjadi fokus sasaran setan untuk menangkal atau menutup pekabaran ini. Ya, mari kita lihat. Usaha setan untuk mengalihkan umat Tuhan dari kebenaran masa kini. Musuh kebenaran masa kini, ini sudah kita baca kemarin, musuh kebenaran masa kini, ya. Jadi musuhnya present truth itu mencoba untuk membuka pintu bilik suci yang sudah ditutup oleh Yesus, yang Yesus telah tutup. Jadi sama Yesus ditutup, dia coba buka, ya. Dan apa yang dia lakukan? Menutup pintu bilik maha suci yang Yesus buka pada tahun 1844. Jadi Yesus sudah buka pintu bilik maha suci, dia setan berusaha untuk nutup. Itu yang dilakukan setan, ya. Jadi setan tahu pekerjaan Yesus ini sehingga dia selalu mau melawan, ya, mau menutup. Jadi musuh kebenaran masa kini mencoba menutup pintu bilik maha suci. Setan sekarang ini menggunakan segala cara di saat masa pemeteraian ini untuk menjaga pikiran umat Allah, dijaga pikiran umat Allah dari kebenaran masa kini dan menyebabkan mereka goyah. Jadi apa usaha setan? Dia menggunakan segala cara supaya umat ini nggak mengerti kebenaran masa kini. Dengan tidak mengerti kebenaran masa kini, maka umat ini akan goyah. Ini yang dilakukan oleh setan. Segala cara dia gunakan. Kalau kita senangnya olahraga, maka dia akan menyodorkan olahraga itu. Yang penting jangan ingat kebenaran masa kini. Kalau kita senangnya menginjil bagus kan, baik kan. Kita sibuk menginjil, lupa belajar kebenaran masa kini. Lalu injil apa yang kita sampaikan? Jadi setan bisa menggunakan segala cara, entah itu yang jelek, entah itu yang baik. Untuk apa? Yang penting umat ini pikirannya nggak terarah ke kebenaran masa kini. Itu aja yang setan lakukan, ya. Tetapi bersyukur
Karena lihat ini, saya melihat perlindungan Allah sedang menutupi umatnya untuk menjaga mereka di masa kesukaran. Dan setiap jiwa yang telah mengambil keputusan atas kebenaran ini dan murni hatinya dilindungi dengan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Puji Tuhan ya. Walaupun setan itu menyerang supaya kebenaran masa kini itu tidak dimengerti oleh umat Tuhan, tapi bagi orang yang mencintai kebenaran dan hatinya murni, katanya ada perlindungan dari Tuhan yang akan mengcover, menutupi umat ini supaya setan itu tidak menyerang kita. Puji Tuhan, ini janji Tuhan. Jadi walaupun setan menyerang, tapi Tuhan juga tidak tinggal diam. Bagi orang yang murni hatinya, orang yang merindukan kebenaran, dia akan tetap melindungi. Oke? Luar biasa Tuhan kita ini. Setan berusaha terus menerus, gak kenal lelah, terus menerus ya, untuk membawa anggapan yang aneh tentang bait suci. Nah ini caranya setan. Setan terus menerus untuk membawa anggapan yang aneh tentang bait suci, kemudian menurunkan gambaran yang indah dari Allah dan menurunkan gambaran yang indah dari pelayanan Kristus bagi keselamatan kita menjadi sesuatu yang cocok dengan pikiran yang fana. Itu usaha setan. Jadi anggapan yang aneh tentang bait suci dia masukkan, kemudian gambaran mengenai Allah, gambaran mengenai pelayanan Yesus di dalam rencana keselamatan itu diturunkan supaya cocok dengan manusia, pikiran manusia yang fana. Lihat, dia menyingkirkan kuasa yang memimpin dari hati orang percaya dan mengisi tempatnya. Kuasanya disingkirkan, mengisi tempatnya dengan teori fantastis yang diciptakan untuk membatalkan kebenaran pendamaian. The truth atonement. Jadi kebenaran tentang pendamaian itu dia ganti dengan teori-teori fantastis katanya. Lihat bagaimana setan menyerang. Kebenaran tentang pendamaian itu adalah kebenaran mulai salib Kristus sampai pekerjaan Yesus di bilik yang suci saat ini. Sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa pendamaian itu sudah berakhir di kayu salib. Kalau sudah berakhir berarti nggak ada lagi pelayanan Yesus di bilik yang maha suci kan? Padahal itu adalah serangan setan juga yang sudah masuk ke gereja masih Advent hari ke-7. Banyak doktor kita, teologi kita sekarang yang memegang paham ini sudah nggak memegang lagi mengenai pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Seperti yang saya ceritakan kemarin, ada satu milis diskusi mengenai kebenaran-kebenaran dan yang vokal mereka mengatakan sudah nggak ada lagi. 1844 itu hanya untuk menutup muka malu Advent yang sudah bilang kedatangan Kristus, ternyata Yesus tidak datang. Terus sekarang bilang itu pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Apa yang diserang? Ajaran dasar gereja masih Advent hari ke-7. Bilik yang maha suci, pekabaran malaikat ketiga, itu yang diserang. Jadi orang-orang muda belajar mengenai hal ini, ya.
Kalau kita mau berdiri teguh, nggak goyah, terlindung dari serangan setan, kita perlu mempelajari dengan sungguh-sungguh. Apa tadi? Dia menyingkirkan kuasa yang memimpin dari hati orang percaya dan mengisi tempatnya dengan teori fantastis yang diciptakan untuk membatalkan kebenaran pendamaian dan menghancurkan keyakinan kita terhadap ajaran yang telah kita anggap suci sejak pekabaran malaikat ketiga pertama kali diberikan. Jadi bait suci diserang, pekabaran malaikat ketiga juga diserang. Dengan demikian ia akan merampok iman kita dari pekabaran penting yang telah membuat kita umat yang terpisah dan telah memberikan ciri dan kuasa bagi pekerjaan kita. Merampok iman kita dari pekabaran yang penting itu, padahal pekabaran yang penting itu dikatakan pekabaran yang penting itu membuat kita ini sebagai satu umat seperti Israel dulu, suatu umat yang istimewa yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan dengan ciri dan kuasa dari pekabaran itu. Luar biasa ini, ya. Jadi kalau dia berhasil merampok iman kita, maka apa yang terjadi? Kita akan ingin sama dengan gereja-gereja lain. Dan kita tidak akan memiliki ciri yang spesial dan tidak memiliki kuasa juga kalau iman kita terhadap pekabaran yang penting ini dirampok. Lihat saudara-saudara, pentingnya setan telah meletakkan rencananya untuk melemahkan iman kita dalam sejarah dari tujuan dan pekerjaan Allah. Makanya kita akan lihat sejarahnya, ya. Lihat sejarahnya. Kemudian saya sangat bersungguh-sungguh ketika saya menulis hal ini. Setan sedang bekerja dengan manusia dalam posisi terang-terangan. Nggak tahu saya menerjemahkannya harus gimana. Prominent position, ya. Sedang bekerja dengan manusia yang dalam posisi terang-terangan. Nggak tahu gimana ya. Pokoknya itulah. Pokoknya setan sedang bekerja dengan manusia untuk menyingkirkan dasar iman kita. Apakah kita akan membiarkan ini terlaksana, saudara-saudara? Ini yang disampaikan oleh Ellen White. Setan akan meletakkan rencananya untuk melemahkan kita dalam sejarah tujuan dan pekerjaan kita, pekerjaan Allah. Dan untuk melakukan itu dia bekerja sama dengan manusia. Mari kita melihat bagaimana itu terjadi. Nah, ini ada tipologi dari Israel dan Israel rohani. Kita akan lihat perbandingannya, tipologi, type anti-type-nya, ya, tipologi. Israel dimulai pada saat perjanjian lama, ya. Nah, ini garisnya. Nah, pertama, dari Adam sampai Yakub, ya, pengertian keselamatan itu jelas disampaikan tanpa naskah, tanpa tulisan. Jadi disampaikan oleh para bapa kepada anaknya, kepada keturunannya, dan itu jelas terus. Karena daya ingat manusia yang mula-mula itu luar biasa. Enggak kayak daya ingat saya sekarang ini, ya. Bayangkan kemarin itu
ada saudara kita dari Bandung titip sama saya, tolong belikan kemarin pia mangkok. Oh, oke. Tapi karena saya konsentrasinya nih mengerjakan ini, ya, saya sudah bilang sama istri, beli di Tidar aja ya. Oke. Kemudian sibuk kembali melakukan ini, saya lupa sama sekali untuk beli pia mangkok. Jadi waktu tadi ditanya sama Pak Pendeta, waduh saya lupa Pak Pendeta, mohon maaf. Ini daya ingatnya sudah lemot. Tapi orang dulu luar biasa. Disampaikan dari bapa kepada anak, turun temurun, rencana keselamatan itu tetap jelas diingat. Sampai pada zaman Mesir, masa kegelapan atas perjanjian Allah dengan Abraham mulai pudar ketika mereka diperbudak di Mesir, orang Israel, ya. Karena di Mesir ini ada puluhan ribu, katanya lebih kurang 10.000 penyembahan berhala. Jadi itulah waktu perhambaan Mesir yang mereka lihat, orang Israel itu yang dilihat itu penyembahan berhala, dewa-dewa yang bisa mereka lihat, dan itu membuat merosot keadaan mereka. Itulah sebabnya akhirnya, wah Tuhan gak bisa tinggal diam ini. Maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Kemudian apa yang diberikan untuk kembali menegaskan, memberi penjelasan mengenai rencana keselamatan itu. Maka Tuhan memberikan apa? Bait suci. Ya, bait suci diberikan. Bait suci di dunia ini. Tujuan Tuhan adalah supaya orang Israel yang sudah kehilangan rencana keselamatan itu karena melihat dewa-dewa atau penyembahan berhala itu, Tuhan kembali memberikan apa? Rencana keselamatan itu melalui upacara-upacara, sistem upacara di Ka'bah dunia ini. Tolong diklik, ya. Nah, tetapi walaupun sudah dikasih detailnya semua, upacaranya dan segalanya, tetapi apa yang terjadi? Hamba Tuhan mengatakan, tetapi bangsa itu lamban mempelajari pelajaran itu. Lamban. Sudah terbiasa sebagaimana mereka di Mesir menyaksikan perlambangan fisik dewa yang kelihatan, dan ini merupakan keadaan yang paling merosot. Sulitlah bagi mereka untuk mengerti keberadaan atau tabiat oknum yang tidak kelihatan itu, karena mereka terus lihat-lihat gambaran dari Allah-Allah lain orang Mesir itu. Mereka sudah sulit untuk melihat siapa Allah itu, bagaimana tabiat Allah itu. Nah, di dalam belas kasihan atas kelemahan mereka, Allah memberi mereka lambang hadiratnya. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, firman-Nya, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi tempat kudus itu disuruh buat supaya mereka kembali mengenal rencana keselamatan itu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan bait suci dan sistem upacaranya supaya mereka mengerti rencana keselamatan secara detail. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi mereka menjadikannya sebagai tradisi
dan formalitas sehingga kehilangan arti yang sebenarnya dari bait suci itu. Lihat pinternya setan ya. Tuhan memberikan supaya bangsa Israel ini kembali tahu rencana keselamatannya manusia itu seperti ini melalui lambang-lambang itu. Tetapi karena mereka lakukan terus-menerus setiap hari, akhirnya itu menjadi ritual. Nggak tahu lagi maknanya apa. Jadi formalitas. Tolong. Nah, itulah yang terjadi. Sampai karena rencana keselamatan itu upacara-upacara bait suci itu jadi formalitas, mereka kehilangan maknanya. Ketika upacara-upacara bait suci yang melambangkan pelayanan Yesus itu, ketika Yesus mati, ketika lambang dari upacara itu digenapi, apa yang terjadi? Mereka menerima Yesus, mereka menolak Yesus. Lihat. Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan formalitas ya, dengan tradisi-tradisi. Ya. Jangan nanti Sabat ini jadi tradisi. Pokoknya hari Sabat ke gereja. Karena saya orang Advent. Nggak ngerti apa maknanya. Oke? Nah ini yang terjadi. Nah ketika bangsa Israel kehilangan gambaran tentang pelayanan di bait suci itu, maka apa yang terjadi ketika lambang itu digenapi? Mereka justru menolak Yesus. Oke? Mereka menolak Yesus. Itu terjadi pada tahun 31. Mereka menyalibkan Yesus. Tetapi apakah bangsa Israel finish pada saat itu? Ketika menolak Yesus, Tuhan masih memberikan probation time. Ya, dikasih masa percobaan. Masa percobaan selama berapa itu? 3 tahun kira-kira. Percobaan 3 tahun untuk mengingat kembali, untuk mengerti kembali. Oh, Yesus itu mati itu menggenapi lambang-lambang dari bait suci. Probation time selesai, waktu nubuatan 70 minggu, ya toh? Apa yang terjadi? Mereka melempari Stefanus. Dan ketika Stefanus dilempari, klik, tolong. Dikatakan Kisah 7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ketika dia dilempari batu, hampir mati, tapi apa yang terjadi? Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah, dan apa yang dia lihat? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Apa artinya Yesus berdiri? Jesus stand up. Yesus berdiri berarti dia dari apa? Sebelumnya, kalau orang berdiri sebelumnya duduk ya. Duduk melakukan sesuatu. Berdiri berarti menyatakan apa yang dikerjakan sudah selesai. Jadi itulah pintu kasihan tertutup bagi bangsa Israel
itulah kegenapan dari nubuatan 70 minggu. Anak-anak muda tahu toh? 70 minggu 457 sampai tahun 34. Tahun 34 probation bagi bangsa Israel selesai. Ya. Nah, mengenai hal ini, saudara-saudara, ada satu hal yang terjadi. Sebelum probation time ini selesai, ketika Yesus berada di Yerusalem, kemudian dia jalan menuju ke Yerusalem, ya, dia dikarak, betul? Ada arak-arakan yang menyertai Yesus. Dan Yesus melihat ke Yerusalem. Kemudian apa yang terjadi? Seharusnya Yesus senang toh diarak. Lala kalau diarak gitu senang kan? Tapi Yesus nangis ini. Ya, Yesus nangis. Kenapa kok Yesus nangis? Kasih karunia yang membawa keselamatan tidak akan didengar lagi di kota itu, Yerusalem. Inilah yang menyebabkan juru selamat amat sangat sedih. Tangisan lembut yang dia curahkan atas Yerusalem adalah tangisan terakhir dari kasih yang ditolak. Saudara-saudara, Yesus sangat mengasihi bangsa Israel. Tetapi dia melihat ke depan, dia memandang ke Yerusalem. Dia melihat bahwa sebentar lagi tidak akan didengar dari Yerusalem kabar keselamatan itu. Dari Yerusalem tangisan Yesus menyatakan bahwa kasihnya ditolak oleh bangsa itu. Lihat, Yesus sedih. Kenapa? Karena kasihnya ditolak. Siapa di sini yang pernah merasakan kasihnya ditolak? Sakitnya di mana? Nah, dan itu yang Yesus rasakan. Dia sangat mengasihi umatnya. Tapi dia melihat bahwa kasihnya itu sedang ditolak. Itulah sebabnya Yesus menangis. Menangis bukan karena egonya, karena kasihnya ditolak. Tetapi dia melihat bahwa bangsa ini tidak lagi menjadi sarana keselamatan bagi dunia ini. Itu yang Yesus sedih. Seharusnya mereka bisa bersama-sama dengan Yesus menjadi sarana keselamatan bagi dunia ini. Oke? Penduduk yang bersukacita tidak dapat mengerti penyebab kesedihan juru selamat. Mereka tidak dapat mengetahui bahwa kejahatan Israel akan membawa malapetaka terakhir atas kota itu. Itu yang membuat Yesus sedih. Mereka tidak tahu bahwa habis kota ini. Akan ada malapetaka yang menimpa oleh sebab penolakan mereka. Itulah yang membuat Yesus sedih. Yesus menangis. Kembali. Oke. Jadi itulah saudara-saudara, kita bisa melihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Sekarang kita akan melihat bagaimana dengan Israel rohani. Ya. Bagaimana dengan Israel rohani? Rencana keselamatan dimengerti karena ada Alkitab. Ya. Dimengerti.
rencana keselamatan dimengerti. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Sama seperti bangsa Israel mengalami masa kegelapan, maka di sini juga terjadi masa kegelapan. Masa kegelapan terjadi, ya. Ada perbudakan rohani di situ. Boleh diklik? Ya. Nah, pengertian yang benar dari bait suci telah diinjak-injak oleh sistem penyembahan berhala berkedok budaya kekristenan. Itu yang dilakukan oleh sistem kekuasaan dari tanduk kecil itu. Kita bisa melihat di dalam Daniel 8 ayat 9 sampai 12 dikatakan, maka dari itu salah satu tanduk itu muncul, suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Apa yang diserang oleh setan ketika zaman kegelapan? Tempat kudus, ya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Dan inilah satu zaman yang disebut zaman kegelapan. 1260 hari atau tahun. Mulai tahun 538, betul? Sampai 1798, 1260 tahun. Apa yang dilakukan oleh tanduk kecil ini pada masa kegelapan itu? Apa yang dilakukan? Terciptanya kekuasaan gereja Romawi menandai permulaan zaman kegelapan. 538, ya. Sementara kekuasaannya bertambah, kegelapan semakin bertambah. Kekuasaannya bertambah, gelapnya semakin bertambah. Iman telah dialihkan dari Kristus, fondasi yang benar itu, kepada Paus Roma. Sebagai gantinya, percaya kepada Anak Allah untuk pengampunan dosa-dosa dan keselamatan kekal, orang-orang memandang kepada Paus dan kepada imam-imam dan ulama-ulama yang telah diberi kuasa. Mereka telah diajar bahwa Paus adalah pengantara duniawi mereka, dan bahwa tak seorang pun dapat mendekati Allah kecuali melalui Dia. Dan lebih jauh, ia berdiri sebagai ganti Allah bagi mereka, dan oleh sebab itu secara mutlak harus dituruti. Itu yang dilakukan pada zaman kegelapan itu, ya. Setiap penyimpangan dari tuntutan ini telah cukup alasan menjalankan hukuman paling berat bagi tubuh dan jiwa para pelanggar. Begitu berkuasanya pada saat itu gereja ini. Yang melanggar, apa yang terjadi? Akan dibunuh, dianiaya, dan lain-lain, ya. Dengan demikian pikiran orang-orang telah dialihkan dari Allah
kepada orang-orang yang bersalah, berdosa dan kejam, dan juga kepada raja kegelapan sendiri yang menjalankan kuasanya melalui mereka. Ya. Dosa ditutupi di dalam jubah kesucian. Pada waktu Alkitab ditindas dan ditekan, dan manusia menganggap dirinya tertinggi, kita hanya melihat penipuan, tipu muslihat dan penghinaan. Dengan ditinggikannya hukum-hukum dan tradisi manusia, maka nyatalah kebobrokan yang diakibatkan oleh mengesampingkan hukum Allah. Jadi apa yang mau disingkirkan? Hukum Allah. Dengan sistem kekuasaan gereja Roma tahun 538 sampai 1798 itu, Alkitab enggak lagi pernah dibaca oleh umat atau orang awam. Yang boleh pegang Alkitab hanya para imam. Dan bahkan disalah interpretasi. Supaya apa? Supaya dapat menjalankan kekuasaan. Mereka diajar bukan saja memandang paus sebagai pengantara mereka, tetapi mempercayai tugas paus untuk menghapus dosa mereka. Perjalanan yang lama bersiarah, tindakan-tindakan pengampunan dosa, pemujaan atau penyembahan kepada benda-benda keramat dan benda-benda peninggalan, mendirikan gereja-gereja, kuil-kuil, tempat-tempat dan makam-makam suci serta mezbah-mezbah, pembayaran sejumlah besar uang kepada gereja. Semua ini serta tindakan-tindakan serupa dipadukan untuk meredakan murka Allah, untuk mengambil hatinya, seolah-olah Allah itu seperti manusia yang marah oleh karena perkara kecil atau dapat ditenangkan dengan pemberian-pemberian atau tindakan-tindakan pengampunan. Artinya di sini sistem ini dibuat, diprakarsai oleh setan, bekerja sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk menyalahgambarkan Allah, siapa Allah yang sebenarnya. Jadi kalau kita itu datang bersiarah, kemudian minta pengampunan dosa, memberikan apa saja, itu untuk apa? Untuk supaya Allah itu, entah Allah itu meredam kemarahan Allah atau menyenangkan Allah. Itu tujuannya. Jadi menyalahgambarkan Allah, Allah itu seperti kita ini. Lihat ya. Itulah sebabnya pada zaman ini disebut dengan zaman kegelapan. Karena gambaran Allah sudah sangat salah dimengerti. Kita lihat bagaimana hal ini dikatakan tadi, korban sehari-hari itu apa tadi dikatakan di ayat tadi? Diinjak-injak lah ya, diinjak-injak. Ya. Mezbah di sini digantikan dengan surat pengampunan dosa. Jadi kita datang minta ampun, dapat surat pengampunan dosa. Tapi mesti bayar, ya toh? Kemudian baptisan yang diselam diganti dengan baptisan percik. Enggak kelihatan ya. Kemudian coba dibaca Samit. Kelihatan toh? Kalau nggak ngikutin ajaran gereja, ada hukumannya. Kemudian
Ada bilik-bilik pengakuan dosa. Ya, datang ke sana, di baliknya ada pastor atau siapa, kita datang berdoa ngaku dosa kita. Jadi jangan langsung berdoa kepada Tuhan, datang ke sana. Padahal mezbah ini adalah gambaran pengantaraan Yesus di dalam doa-doa itu. Doa Yesus. Ya. Kemudian apalagi yang digantikan? Orang, ya. Nah, kita ini orang berdosa, nggak mungkin kamu bisa ngerti Alkitab. Pastor-pastor saja yang bisa. Jadi kita aja yang belajar, kamu nggak usah belajar, kita yang ngajarin kamu, gitu. Padahal di sini mezbah roji sajian melambangkan apa? Firman Allah. Firman yang perlu bagi setiap pribadi. Dan kemudian yang terakhir, ya, ada hukum Allah di sini. Hukum Allah diganti. Sabat diganti jadi Minggu. Kemudian Yesus sebagai pengantara, sekarang Paus sebagai pengantara. Inilah yang dikatakan bahwa korban sehari-hari. Mungkin kita baca Daniel 8. Daniel 8. Ada yang sudah dapat? Boleh dibaca karena lama cari pakai ini ya. Daniel 8 ayat 12 mungkin mulai. Itu kan sama seperti ini toh, ini diganti ya. Kemudian ayat 13, sampai kapan peristiwa ini terjadi? Sampai kapan? Kemudian dijawab apa? Sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi setelah hal ini terjadi, korban sehari-hari diganti. Semua pelayan di bait suci itu diganti. Apa yang Tuhan buat untuk melepaskan umatnya dari perhambaan kebutaan terhadap firman Tuhan dan keselamatannya, apa yang Tuhan buat? Dan Tuhan tetap bekerja untuk mengembalikan terang yang sudah diinjak-injak itu. Net, kembali. Itulah sebabnya dikirimkanlah satu pekabaran bilik yang maha suci untuk mengembalikan kebenaran itu yang sudah diinjak-injak itu. Jadi lihat saudara-saudara, sama seperti orang Israel zaman kegelapan pada saat itu, kemudian diberi apa? Ka'bah. Demikian juga kita mengalami zaman kegelapan, maka Tuhan menyelesaikannya dengan memberikan apa? Pekabaran bilik yang maha suci. Dan kita sudah belajar bahwa pekabaran bilik yang maha suci adalah pekabaran malaikat yang ketiga. Ya, jangan lupa itu.
Pekabaran bilik yang maha suci adalah pekabaran malaikat yang ketiga. Dan kembali, saudara-saudara, setelah 1844, setan gak tinggal diam. Ketika pekabaran ini disampaikan, apa yang terjadi? Arti sebenarnya dari bait suci rohani pada tahun 1888 dinyatakan melalui pekabaran malaikat ketiga, dan apa yang terjadi? Ditolak. Sama seperti ketika ini melambangkan Yesus, kegenapan dari bait suci Yesus Kristus mati di kayu salib tahun 31, Yesus ditolak. Dan pekabaran ini juga ditolak. Tolong klik di sini. Nah, ini adalah gambar rapat General Conference tahun 1888 di Minneapolis. Saat ini sudah menjadi tekad tujuan setan untuk memudarkan pandangan kepada Yesus dan menuntun manusia untuk melihat manusia dan percaya kepada manusia dan dididik untuk mengharapkan pertolongan dari manusia. Itu yang terjadi kan? Selama bertahun-tahun gereja telah memandang manusia dan berharap banyak dari manusia, tetapi tidak memandang Yesus. Kepada siapa harapan kita akan hidup kekal terpusat. Oleh sebab itu, katanya, oleh sebab itu, karena sudah harapannya itu manusia dan sudah bertahun-tahun gereja itu begitu, maka oleh sebab itu Allah memberikan kepada hamba-hambanya kesaksian yang menyajikan kebenaran seperti yang ada dalam Yesus, yang merupakan pekabaran malaikat ketiga dengan cara yang jelas dan unik. Jadi karena zaman kegelapan itu yang diandalkan adalah manusia, maka perlu dikembalikan. Dan ketika dikembalikan, Tuhan memberikan kebenaran pekabaran malaikat ketiga. Tetapi apa yang terjadi? Pekabaran itu ditolak. Apa yang membuat itu ditolak? Lihat ini. Keengganan untuk menyerahkan pendapat atau opini yang sudah terbentuk terdahulu. Keengganan untuk menyerahkan pendapat atau opini terdahulu dan menerima kebenaran ini menjadi sebagian besar dasar penolakan yang dinyatakan di Minneapolis melawan pekabaran Tuhan melalui saudara Wegener dan Jones. Jadi apa yang menyebabkan terjadi penolakan? Karena nggak mau meletakkan opini yang sudah terbentuk sebelumnya untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Apalagi yang menyampaikan ini orang-orang muda, pendeta-pendeta muda. Tahu apa lu? Kan gitu. Nah ini wajar dan normal ya. Itu terjadi. Karena apa? Karena ya memang itulah. Makanya seringkali kalau kami Healing Way disuruh untuk apa? Untuk ngelatih pendeta-pendeta, kami agak kecil hati. Siapa kami ini kok ngelatih pendeta-pendeta kan begitu? Tetapi puji Tuhan, pendeta-pendeta kita yang ikut itu pendeta yang baik-baik, yang mau menerima, ya. Tetapi pada zaman A.T. Jones, mereka enggan untuk menerima. Dengan menggerakkan penolakan itu, setan berhasil dalam menahan dari umat kita dengan suatu skala besar kuasa istimewa Roh Kudus yang Allah rindu berikan kepada mereka. Jadi dengan menolak pekabaran itu, maka Roh Kudus yang mau dicurahkan dengan limpah itu gak jadi, ditahan. Ya.
Musuh mencegah mereka supaya tidak memperoleh kegunaan tersebut yang dapat menjadi milik mereka dalam memberitakan kebenaran kepada dunia. Sebagaimana rasul-rasul memberitakannya pada hari Pentakosta. Jadi musuh berhasil mencegah. Karena kuasa Roh Kudus itu gunanya itu luar biasa untuk memberitakan kebenaran kepada dunia seperti hari Pentakosta itu. Musuh berhasil mencegah dengan jalan apa? Menolak pekabaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Terang yang harus menerangi segenap bumi dengan kemuliaannya telah apa? Telah ditolak. Dan dengan tindakan saudara-saudara kita sendiri dalam suatu skala yang besar tidak disampaikan kepada dunia. Enggak selesai pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena pekabaran itu ditolak. Dan kita lihat memang setan yang melakukan ini. Setan yang melakukan ini. Karena memang sasaran serangan setan itu adalah untuk membuat kebenaran masa kini ini enggak ada kuasanya. Itu. Ya. Nah, ini saya belum sempat menerjemahkan. Mudah-mudahan kita bisa mengerti ya. Saya melihat Johnson Wegener itu ya counterpart seperti Yosua dan Kaleb. Dikatakan, ya. Sebagai anak-anak Israel, sebagaimana anak orang-orang Israel itu mau melempari dengan batu toh, apa? Mata-mata itu dengan apa? Dengan batu beneran, literal stone, ya. Dikatakan oleh hamba Tuhan, engkau telah melempari dengan batu saudara-saudara kita ini dengan batu-batu sarkasm, kata-kata yang kasar. Terus apa ini? Ridicule, cemoohan, ya. Jadi sama seperti Yosua dan Kaleb, apa yang dialami oleh Jones dan Wegener. Yosua dan Kaleb mau dilempari batu, Jones dan Wegener juga dilempari batu dengan apa? Kata-kata yang kasar dan cemooh. Lihat. Saya melihat that you will fully rejected what you knew to be the truth. Kamu begitu apa? Willfully, ya, penuh dengan kemauan, ya, untuk menolak apa yang kamu tahu itu sebagai kebenaran. Hanya karena apa ini? Karena itu merendahkan, ya, merendahkan your dignity. Apa? Hah? Apa? Harga diri. Hanya merendahkan harga diri, ya. Jadi mereka itu menolak apa yang mereka tahu itu sebagai kebenaran hanya karena apa? Karena harga diri, ya. Saya melihat beberapa di antara kamu cenderung untuk apa ini? Mimicking, mengejek dan ya apa? Ya ngejek juga, ya, ngejek juga dua saudara kita itu, dua saudara ini, Jones dan Wegener. Dan juga saya melihat, katanya hamba Tuhan Ellen White, saya melihat jika engkau menerima pekabaran mereka, we would have been into the kingdom 2 years from that date. Bayangkan saudara-saudara, dikatakan kalau pekabaran mereka itu diterima, kita sudah akan ada di sorga 2 tahun setelah pekabaran itu disampaikan. Tapi karena ditolak,
Sudah berapa tahun sampai sekarang? Ya toh? Nah, pada tahun 1844 juga demikian. Kalau saja umat Advent setelah kekecewaan besar tahun 1844 memegang teguh iman mereka dan terus maju dalam kesatuan saat dimulainya pemeliharaan Allah, menerima pekabaran malaikat ketiga dan dengan kuasa Roh Kudus mengumandangkannya kepada dunia, niscaya mereka sudah melihat keselamatan Allah. Keselamatan Allah, Kristus pasti sudah datang. Ini sebelumnya. Ini dikatakan tahun 1883. Berarti dari 1844 ketika pekabaran malaikat ketiga itu disampaikan, kita tidak menghargai pekabaran itu sebagaimana mestinya. Kalau saja katanya, kalau saja umat Advent itu memegang teguh pekabaran itu, katanya Allah pasti sudah datang, Kristus pasti sudah datang. Itu dikatakan tahun 1883. Kemudian tahun 1888 dikatakan juga, kalau kamu menerima pekabaran itu, katanya 2 tahun dari tanggal itu, kita sudah berada di sorga. Lihat. Dan saudara-saudara, ternyata didapati penolakan terhadap pekabaran malaikat ketiga terjadi lagi tahun 1901. Ya. Karena pemimpin-pemimpin menutup dan pintu ya, menutup pintu melawan masuknya Roh Kudus. Tahun 1901. Jadi lihat serangan setan kepada pekabaran ini. Diserang terus. Supaya apa? Supaya kita begini terus kayak sekarang ini. Iya toh? Nggak mengerti pekabaran itu dan kita akan terus hidup seperti sekarang ini. Yesus ditunda-tunda terus datang. Seharusnya sudah datang bila mana pekabaran itu diterima. Lihat, kenapa kok setan itu nyerang terus? Pemikiran bahwa pembenaran Kristus diberikan kepada kita bukan oleh sebab suatu jasa di pihak kita, melainkan sebagai suatu pemberian cuma-cuma dari Allah, adalah suatu pemikiran yang indah. Musuh Allah dan manusia tidak rela supaya kebenaran ini disampaikan dengan jelas, karena ia mengetahui jika orang menerima dengan sepenuhnya, maka kuasa setan itu akan hancur. Lihat saudara-saudara, pekabaran malaikat ketiga bila mana dimengerti dengan jelas, maka kuasa setan akan hancur. Dia tahu itu. Itulah sebabnya dia halangi. 1844 dikatakan kalau saja terus dipegang sudah datang Yesus. 1888 2 tahun kalau diterima Yesus sudah datang. Tahun 1901 kembali di reject lagi. Akankah kita mau reject lagi? Tetaplah berada pada hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan kita yang kekal. Segala sesuatu yang musuh dapat rancang untuk mengalihkan pikiran dari firman Allah. Segala sesuatu yang baru dan aneh yang ia dapat munculkan untuk membuat suatu perasaan terbagi-bagi, ia akan perkenalkan hal itu sebagai sesuatu hal yang penting. Lihat usaha setan, ya. Musuh akan berjuang untuk menyebabkan orang-orang percaya mencari perkara-perkara yang gak penting, yang kurang penting, dan tetap berada terus pada perkara-perkara yang gak penting itu
di dalam pertemuan-pertemuan komite dan rapat-rapat majelis. Majelis Jemaat Dieng. Jangan sampai kita ini bingung dengan urusan-urusan yang enggak penting, yang kurang penting. Dikatakan musuh, ya, musuh akan berjuang supaya yang enggak penting itu jadi penting. Tetapi dengan mengalihkan perhatian mereka kepada hal-hal yang berdampak kecil, mereka menghalangi pekerjaan bukannya memajukannya. Lihat, kalau kita itu bingung dengan hal yang enggak penting, walaupun itu kita anggap itu sebagai pekerjaan Tuhan, dikatakan kita bukan memajukan pekerjaan Tuhan, tapi apa? Justru menghalanginya. Ngeri ya. Jangan sampai itu terjadi di antara kita, saudara-saudara. Kita harus mengabarkan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia yang sedang binasa ini. Dan kita tidak mengizinkan pikiran kita untuk dialihkan akan hal-hal kecil, oleh hal-hal kecil yang secara prakteknya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apa yang menjadi fokus kita? Kita harus mengabarkan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia dan gak mengizinkan hal-hal yang gak penting itu, ya. Jika saudara-saudara kita mau memperhatikan perkara-perkara penting pekabaran malaikat ketiga itu yang berhubungan dengan hidup yang kekal dan kematian yang kekal, karena ini adalah pekabaran antara hidup dan mati dikatakan, ya. Banyak dari perkara-perkara kecil yang mereka inginkan untuk disesuaikan akan dengan sendirinya disesuaikan. Jadi saudara-saudara, kalau fokus kita kepada pekabaran malaikat yang ketiga, dikatakan yang gak penting itu dengan sendirinya akan disesuaikan sendiri. Kita gak usah bingung gimana mau menyesuaikannya, enggak. Begitu kita mengerti, mengenal, menerima dan mengalami pekabaran itu, kita akan tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Dan otomatis yang tidak penting itu akan disesuaikan, akan disingkirkan. Sehingga ketika kita rapat, ketika kita memikirkan pekerjaan Tuhan, kita hanya melakukan apa yang penting saja. Lihat, ya. Tolong dikembalikan. Nah, walaupun sudah ditolak, tetapi sampai sekarang masih ada masa percobaan itu bagi kita. Masih ada percobaan. Jangan sampai kita nolak lagi kan gitu. Ya toh? Masih ada masa percobaan. Tolong diklik. Masa percobaan diberikan untuk menerima arti sesungguhnya dari bait suci rohani. Masa percobaan akan segera tertutup, ya. Segera akan ada suara it is done, selesai. Yang baik akan tambah baik, yang jahat akan bertambah jahat, yang benar bertambah benar, dan seterusnya. Yang suci bertambah suci. Itu akan segera terjadi. Pekerjaan penebusan manusia akan segera berakhir. Doa terakhir bagi orang-orang berdosa akan disampaikan. Air mata atau tangisan yang terakhir akan dicurahkan. The last warning diberikan. The last warning itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Itulah last warning bagi dunia ini. Ya. Tapi kita sekarang masih dalam masa percobaan, saudara-saudara. Enggak lama lagi akan ada it is done. Nah, bagaimana kita itu mau menerima pekabaran dari Tuhan itu? Dikatakan saya berbesar hati dan senang ketika saya mengetahui bahwa Allah Israel masih membimbing umatnya dan bahwa ia akan terus bersama mereka bahkan sampai kesudahan.
Tuhan akan menuntun kita, saudara-saudara. Tuhan akan tuntun kita sampai kita benar-benar mengerti. Kita nggak hanya mengerti, saudara-saudara, mengerti itu mungkin hanya di pikiran, tapi benar-benar mengalami pengalaman dari bilik yang maha suci, mengalami pengalaman pekabaran malaikat ketiga, di mana Yesus akan menghapus dosa-dosa kita. Dia akan menyelesaikan dosa-dosa kita. Dia Allah Israel ini akan bimbing kita terus. Itu jaminan dari Tuhan. Selama masa percobaan ini, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan pasti akan memimpin kita. Dan terakhir, saudara-saudara, Michael stand up. Wahyu 12 ayat 1, Michael stand up. Kalau sudah Michael stand up, itu berarti apa? Pintu kasihan ditutup. Ya, pintu kasihan ditutup. Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Itu berarti umat-umat Tuhan yang memiliki iman kepada Tuhan kita, orang-orang yang dikatakan ketekunan orang-orang kudus yang memelihara hukum Allah dan iman Yesus, itu sudah ada. Mereka nggak kirim-kirim dosa lagi ke bait suci, maka Yesus akan keluar dari bilik maha suci mengenakan jubah kerajaan yang akan datang untuk menjemput kita. Dan selesai. Tapi tidak selesainya pekerjaan Tuhan ini tergantung apakah kita menerima, memperhatikan pekabaran rahmat Allah yang terakhir, kebenaran masa kini itu. Tergantung itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita mulai saat ini datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan, orang-orang muda, Tuhan, berikan kepada saya pengertian mengenai hal ini, supaya engkau tidak terus menderita oleh karena dosa-dosaku, supaya segera selesai pekerjaanmu dan engkau boleh datang. Biarlah saudara-saudara, rangkaian pelajaran yang kita pelajari, walaupun hanya sedikit, tetapi paling tidak membuka pikiran kita pentingnya pekabaran kebenaran masa kini, yang itu menjadi fokus Tuhan. Boleh belajar yang lain, tapi ini yang nomor satu. Ya, Rino dan yang lain-lain, Demas, ini calon-calon tiang-tiang gereja kita. Ya, orang-orang muda ini. Termasuk ada anak-anak saya di situ. Saya rindu mereka akan menyatakan bukti bahwa Kristus ada di dalam hidup kalian. Dan kita semua, yang tua-tua sekalipun, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sudah melihat Tuhan, bagaimana upaya setan untuk membungkam pekabaran Tuhan ini. Berulang dan berulang. Setan berusaha keras supaya pekabaran ini jauh dari kami, Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, karena janji Tuhan bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama kami. Bagi orang-orang
yang murni hatinya, Tuhan akan memberikan perlindungan sehingga setan tidak dapat melawan mereka. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami terus memiliki kerinduan yang dalam untuk terus mempelajari, mengenal siapa Engkau Tuhan. Bagaimana besarnya pengorbananmu, bagaimana besarnya kuasa-Mu yang dapat membuat kami orang-orang yang berdosa dan tanpa pengharapan ini akan hidup sama seperti Engkau hidup, tanpa cacat, tanpa celah, tidak ada dusta di dalam mulut kami. Tuhan, kami percaya itu pasti akan terjadi sesuai dengan tuntunan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami masing-masing, khususnya orang-orang muda kami Tuhan yang ada di tempat ini. Merekalah yang akan meneruskan pekabaran ini sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu pegang mereka. Bila mana ada ajaran-ajaran yang berlawanan dengan ajaran dasar kepercayaan Gereja Masih Advent hari ke-7, bila mana itu masuk, tolong Tuhan berikan kepada orang-orang muda kami pengertian, sehingga mereka tidak goyah. Mereka akan tetap teguh memegang kebenaran itu, sehingga melalui kehidupan mereka akan menyatakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Engkau yang boleh mengendalikan kehidupan kami. Kami hanya bisa pasrah kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.